Ntar. Sebentar. Jangan nyalain dulu. Nah, Hitam, Cok. udah, 1. 1, 2, 3. Boleh jawab. Udah, tinggal langsung mulai. Udah, enggak apa-apa. 1, 2, Adek, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Pones Podcast di Waranes. Aku Sherly, MC kalian hari ini, dan pada episode kali ini kita bakal membahas 2 peristiwa besar. Nah, di sini aku udah mengundang 3 narasumber. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu dan asalnya dari mana aja nih? Halo semuanya, kenalin aku gadis Minangkabau. Nama aku Ade. Halo, Ade. Ade. Halo. Loh, dari Minangkabau juga, sama kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace, saya dari Minangkabau. Halo, Halo Grace. Halo semuanya. Halo semuanya, kalau aku Febriana. Aku berasal dari Jawa dan aku tinggalnya di Yogyakarta. Halo Febri. Nah guys, berhubung kalian udah pulang, aku pengen tahu apa sih yang bikin daerah kalian ini ikonik. Kalau di kita tuh ada jam gadang sama Marasinak Set. Parah sih, itu pemandangannya keren banget. Marasinak itu tempat kayak gimana nih? Marasinak itu kayak pemandangan alam bukit-bukit, tapi di situ juga ada rumah dari Sumatera Barat, rumah gadang. Jadi tempat pariwisata. Iya. Ya, benar banget. Dan juga jam gadang ini peninggalan pada zaman Belanda. Kalau di Febri ada? Kalau di Jawa ada ini Keraton Yogyakarta. Nah sebelumnya juga kalian udah pernah belum lewatin ke Keraton Yogyakarta atau masuk itu ke Keraton Yogyakarta? Belum nih sayangnya ya. Aku ke Jogja itu paling buat study tour doang, kayak mampir ke Candi Prambanan sama jajan-jajan di Malioboro lah. Tapi di sini ada yang udah pernah ke keraton. Aku waktu itu pernah, tapi sekalian juga sama kayak Sally ke Candi Prambanan sama ke Jalan Malioboro. Nah di keraton tuh ada apa aja sih? Kalau di keraton itu ada museum kayak ada tempat peninggalan pada zaman penjajahan Belanda, terus kayak keraton-keraton kerajaan sebelumnya. Sama aku juga sama kayak Sally sama Ade, tapi cuma sekitar healing doang gitu. Jalan tuh tempat ikonik di Jawa, bukan keraton doang kayak candi, tapi itu termasuk juga nggak sih ya? Jadi Candi Prambanan, Borobudur. Tapi yang paling ikonik keraton. Iya. Nah di Belanda itu katanya Belanda Pak, Apa namanya? Sumatera Barat itu kan peninggalan dari Belanda. Iya. Jam gadang. Iya, jam gadang. Bisa peninggalan dari Belanda. Kenapa coba? Nah, karena jam gadang ini juga peninggalan pada zaman pada zaman apa namanya? Pada zaman ya Belanda, ya kan. Nah, juga dia tuh arsitekturnya ini juga menjadi kolonial banget. Buat Padang sampai sekarang juga begitu. Oke. Terus di daerah kalian ada kayak bank gitu? Ada. Jawa ada ini Perang Diponegoro sih. Kalau di Minangkabau itu ada perang Patri. Kenapa sih bisa terjadi perang di Diponegoro? Itu ada alasannya? Ada. Awalnya itu kan perang itu dimulai pada tahun 1825 ya. Awalnya gara-gara Belanda membangun jalan. Nah, membangun jalan itu lewat tanah si leluhurnya ini si Pangeran Diponegoro. Habis itu tanpa izin. Berarti langsung nyelonong aja gitu? Iya benar. Terus juga kan rakyat udah capek sama pajak yang tinggi ditambah perlakuan yang adil dari Belanda gitu. Jadi kayak si Belanda itu semena-mena sama rakyat juga. Berarti awalnya tuh masalahnya kecil, tapi jadi besar itu karena si Belandanya ini Iya. melewati jalan leluhur Pangeran Diponegoro. Akhirnya terus juga dia kan gak adil ya sama rakyat, akhirnya si rakyat memberontak. Kalau dari perang Patri itu kenapa bisa terjadi? Nah, kalau perang Patri itu tuh dimulai pada tahun 1803 ya di Sumatera Barat. Jadi tuh awalnya itu bukan datangnya Belanda, tapi karena ada konflik internal. Jadi si kaum adat dengan kaum Patri itu jadi kayak bukan bersatu kayak perang gitu loh. Ya, jadi kaum Patri ini tuh ingin merapi agama Islam. Nah, sedangkan si kaum adat ini ingin megang tradisi lama Minangkabau gitu. Tradisi
Ya, tradisinya. Jadi si konflik internal itu tuh antara si kaum Padri dengan si kaum adat gitu. Iya betul banget kata Grace. Jadi konflik internal ini yang bikin situasinya makin rumit. Kaum Padri yang pengen mengubah ajaran Islam, sedangkan kaum adat ingin mempertahankan yang udah tradisi yang udah mereka jaga. Gitu. Jadi mereka beda pendapat. Ya, beda pendapat mereka. Terus Belanda datang kan. Iya, Situasinya beda. Nah, kalau situasinya itu kan karena datangnya si Belanda ini kan katanya ingin mendamaikan konflik ya. Tetapi lama-kelamaan si Belanda ini tuh malah ikut campur dan juga mereka memperkeruh suasana, dan juga si Belanda ini memanfaatkan konflik ini untuk memperluas mereka untuk mempengaruhi di Sumatera Barat gitu. Iya, si rakyatnya. Dengan cara memprovokasi. Iya, benar. Jadi kayak mereka tuh kayak seperti kayak gitu. Iya, jadi yang tadinya nongkrong bertentangan malah bersatu karena adanya si penjajahan Belanda ini. Ya, karena mereka sadar kan penjajahan Belanda itu penjajahan yang lebih besar gitu. Apa ya perbedaan yang lebih besar. Jadi mereka bersatu untuk melawan Belanda bareng-bareng. Dari yang aku dengar sih polanya sama ya. Jadi si Belanda itu datang ke Indonesia. Awalnya kan mereka mau bantu, tapi akhirnya ya malah itu ngancurin rakyatnya. Maksudnya malah pengen nguasain satu daerah itu kan ya. Iya, benar banget. Malah bikin hancur kan. Terus kan kalau di perang itu pasti ada tokoh utama atau pemimpin. Nah di Jawa kan tadi ada Pangeran Diponegoro. Itu tuh latar belakangnya kayak gimana? Terus sosok Pangeran Diponegoro itu gimana sih? Aku belum tahu soalnya. Kalau Diponegoro itu kan dia lahir pada tahun 1785. Nah, dia itu putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III di Yogyakarta. Tapi dia tuh bukan putra mahkota karena ibunya tuh bukan permaisuri yang resmi. Terus juga Diponegoro itu lebih dikenal sebagai sosok yang religius, lebih suka hidup sederhana, dan dia juga lebih suka mimpi di Tegal Mojo, jauh dari hidup-hidup keraton. Tapi jangan salah sih, walaupun Diponegoro itu jauh dari istana, terus juga tapi dia pengaruhnya tuh besar banget. Dia kan, iya benar, dia kan disegani sebagai pemimpin alim, bijak, dan juga pengikut yang setia banget sama Diponegoro. Terus jadi menurut aku Diponegoro itu keren banget sih. Diponegoro kan pangeran yang religius, sederhana, tapi juga dia tetap tegas sama rakyat-rakyatnya. Terus juga dia lebih memilih hidup desa dan ya dibandingkan untuk bermewah-mewah di istana gitu. Terus juga pas perang dia nggak cuma jadi pemimpin, terus tapi dia juga jadi panutan moral buat rakyat. Iya, Keren sih ya, jadi beliau ini lebih milih tinggal di desa. Berarti beliau itu menunjukkan kalau dirinya itu rendah hati dan ya lebih milih sama rakyat dibanding tinggal di sana. Kalau orang Padri itu gimana? Terus tokohnya itu siapa sih? Tuanku Imam Bonjol. Latar belakangnya gimana? Kalau tokoh utamanya itu tuh ada Tuanku Imam Bonjol ya. Nama aslinya itu Muhammad Shahab. Dia tuh lahir sekitar tahun 1772 di Bonjol, Sumatera Barat. Jadi beliau ini tuh dikenal sebagai orang yang taat pada agama dan juga memiliki ilmu pengetahuan agama yang dalam banget. Dan juga beliau ini tuh memiliki sikap kepemimpinan yang kuat banget. Jadi begitu ya. Iya, betul banget kata Grace. Jadi Tuanku Imam Bonjol ini bukan sekadar ulama, tapi beliau juga seorang intelektual yang memiliki visi tentang bagaimana masyarakat Minangkabau seharusnya hidup dengan ajaran Islam. Apa sih cerita latar belakang dari Tuanku Imam Bonjol juga bakal keren ya dari Pangeran Diponegoro, apalagi pas apa sih tadi Tuanku Imam Bonjol itu bisa nyatuin si kaum adat sama kaum Padri. Ya, benar. Nah, kalau jalannya perang itu gimana sih strateginya? kalau perang Diponegoro itu dia pakai strategi gerilya. Jadi di mana pasukannya itu nyebar di banyak wilayah kayak Magelang, Kedu sampai ke Banyumas. Nah, oh iya mereka itu kalau tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba muncul lagi, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul lagi. Sampai
perang Padri ini tuh bahkan lebih lama lagi, sekitar 30 tahun lebih. Jadi bukan karena awalnya Belanda gitu, jadi perang Padri itu. Jadi awalnya tuh si kaum Padri ini kan sempat unggul ya, karena datangnya si Belanda, jadi situasinya itu berat banget. Dan juga pertempuran yang paling dikenal itu di Bonjol, tempatku Tuanku Imam Bonjol berasal. Iya, pertempuran di Bonjol itu sangat sengit. Karena Tuanku Imam Bonjol ini, mereka itu sama pasukan kelompoknya bertahan untuk bertahun-tahun mereka berjuang. Tapi sayang banget, setelah mereka bertahun-tahun berjuang, si Tuanku Imam Bonjol ini diambil dan dibuang ke Manado. Sih bisa dibuang kemana dong? Mungkin itu strategi Belanda kali ya, biar masyarakat Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau itu kepemimpinan lemah, jadi mereka itu bingung, lebih lemah dan lebih mudah untuk dijajah dikuasai, ya dikuasai. Berarti mereka menguasai daerah Sumatera di mana sih Minangkabau? Iya, Minangkabau dengan cara ngasingin atau maksudnya kayak Ambil buang vaksin ada buat Tuanku Imam Bonjol buat ambil jadi akhirnya Minangkabau itu yang dari yang tadi lain gitu. Apa sih kesan yang kalian dapat? Sebenarnya dari perang di Papua itu kan Roma jadi kayak apa sih nyatuin persatuan gitu ya. Awalnya tuh dari awal kecil kayak yang jalan yang Belanda itu yang tadi udah wakil yang generasi siapa Pangeran Diponegoro. Tapi karena rasa keadilan dan semangat rakyat tuh disatu sama Diponegoro, nah itu tuh bisa berubah jadi gerakan yang besar banget. Jadi menurut aku juga perjuangan itu nggak harus nunggu jadi besar dulu baru berani. Sekecil apapun langkahnya, selama ada niat dan tekad, itu tuh bisa ngubah jadi hal yang besar banget gitu. Kalau dari aku ya, perang Padri itu tuh kita belajar bahwa kalau beda pendapat, beda pandangan gitu bukan menjadi hal buruk. Dan juga kalau dari ceritanya si kaum Padri dengan si kaum adat ini kan, jadi dari mereka itu bahwa di mereka kan sadar ya kalau musuh terbesar mereka tuh karena si penjajahan, bukan karena mereka sesama sendiri. Dan juga dari mereka kedua itu kan karena beda pandangannya. Jadi pelajaran yang kita dapat itu kalau kita mau maju, kita tuh harus nyatuin perbedaan itu, kita harus nyatuin perbedaan supaya kita mencapai tujuan yang lebih besar daripada beda pandangan sama kita. Dan satu lagi, dari perjuangan Tuanku Imam Bonjol juga ngajarin kalau perjuangan itu harus dilandasi dengan keimanan dan juga keteguhan hati. Karena kan Tuanku Imam Bonjol ini dia berjuang bukan hanya untuk kelompoknya aja kan, untuk orangnya itu, tapi untuk seluruh masyarakat yang ada di Minangkabau. Bagus sih kesan dari kalian. Jadi dari yang aku dengerin tadi itu keren banget dari orang kita waktu itu dia rasa semangat nasionalismenya itu sangat tinggi ya. Apalagi sebelum kata Indonesia itu ada gitu. Nah itu kan waktunya udah berasa habis. Makasih ya buat Febri, Ade sama Gia sudah mau jawab pertanyaan tadi, terus juga mau sharing-sharing tentang peristiwa besar itu. Sama-sama sekali. Senang juga ya bisa cerita sejarah dengan cara sampai kayak gini. Ya benar banget. Dan juga semoga yang menonton ini dan mendengar podcast kita, semoga kalian semangat untuk belajar sejarah Indonesia ya. Ya, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sejarah tadi dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, segitu saja podcast dari kami. Jangan lupa pantengin terus YouTube di Waranes karena masih banyak kisah sejarah seru lainnya. Jadi kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kali ya. Mantap. Suaranya aja tuh gedein. Aku sama baju udah gedein. Terus Iya, lu sama si Peti kayak lagi gosip. Ini apa? Tanya si Abdul. Dengeran.
Ini masih videoin nih. Sherly, gimana Sherly abis podcast Sherly? HP anjir, diganggu banget. Tadi si Giras ngomong apa Sherly? Goblok. Baby gimana Baby? Podcast. Suara aku katanya kurang gede. Apanya yang kurang gede Baby? Suaranya. Oh ini ikut podcast gak ini nih? Ini ikut podcast gak? Gak dia mana? Oh enggak, ini member buangan. HP. Weh, gimana Pak Pati? Capek aja. Capek apa? Lu mah capek nonton. Ini gimana kalau yang ini? Ya, bentar. Mau HP? HP ya? IG, Shopee, TikTok, YouTube, apa lagi ya? Semua video-video gue dihapusin. Udah. Udah, dikirim.